Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 yang ibu sayangi? Mudah-mudahan kabar kalian selalu dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai indahnya membangun keluarga sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam materi ini banyak sekali yang akan kita bahas. Nah, karena dalam pertemuan ini tidak akan sampai materi sampai selesai, maka kita akan bagi beberapa kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas hukum pernikahan dan tujuan juga fungsi menikah. Ya, untuk rukun nikah dan hal-hal yang lainnya nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas sedikit tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Nah, pernikahan atau munakahat ya, yaitu akad antara seorang pengantin pria dengan calon pengantin wanita yang bukan muhrim agar menjadi halal antara keduanya. Sekali lagi, pernikahan atau munakahat yaitu akad antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita yang bukan muhrim agar hubungan menjadi halal. Itu pernikahan ya. Sedangkan hukum pernikahan itu ada 4. Pertama wajib, yang kedua sunnah ya. Dan ada juga hukum pernikahan itu masuknya ke makruh dan yang terakhir haram. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Hukum pernikahan wajib. Apa itu? Mengapa kita wajib menikah? Jika seseorang yang telah balik memenuhi syarat seperti memiliki penghasilan dan ilmu yang cukup, sedangkan dia tidak mampu menahan nafsu seksnya, dia ingin menikah dengan tujuan yang baik. Misalnya, jika tidak segera menikah, dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Maka hukumnya orang yang seperti ini wajib menikah atau wajib menyegerakan menikah. Dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Ya. Selanjutnya, hukum pernikahan yang kedua yaitu sunnah. Kita lihat kenapa sunnah hukumnya. Nah, jika seseorang yang telah balik dan memenuhi syarat seperti memiliki penghasilan dan ilmu yang cukup, kemudian ia masih mampu menahan nafsu seksnya dan ia ingin menikah untuk tujuan yang baik. Jadi dia sudah mampu, tetapi dia mampu menahan nafsu. Sudah mampu secara ekonomi, sudah mampu secara akal, ya. Nah, tapi dia mampu menahan nafsu seksnya, maka hukumnya sunnah. Ya, paham? Selanjutnya, hukum pernikahan yang ketiga yaitu makruh. Kita lihat, kenapa makruh melaksanakan menikah? Jika seseorang yang sudah balik tetapi belum memenuhi syarat, seperti belum memiliki pekerjaan dan ilmu yang cukup. Sekali lagi, jika seseorang yang sudah balik, ini baru balik, tetapi belum memenuhi syarat, seperti belum memiliki pekerjaan dan ilmu yang belum cukup,
tetapi keinginan menikah sudah tinggi. Namun jika ia menikah akan menyengsarakan orang lain dan dirinya. Nah, ini hukumnya makruh. Sudah balik tetapi belum memiliki pekerjaan dan ilmu yang cukup. Tapi dia sudah ingin menikah, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena akan menyengsarakan orang lain, akan menyengsarakan anak orang lain dan dirinya sendiri. Karena dia belum mampu menafkahi secara materi pada orang lain. Maka hukumnya makruh. Dan yang terakhir, hukum pernikahan lainnya yang terakhir yaitu haram. Kenapa jadi haram? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Hukum pernikahan bisa menjadi haram apabila jika seseorang yang sudah balik memiliki keinginan untuk menikah dengan tujuan buruk. Ia telah memiliki pekerjaan dan mampu menahan hawa nafsu seksnya. Tapi niatnya niat buruk menikah itu, maka hukumnya haram. Contohnya niat buruk itu dia menikah karena dendam, ingin menghancurkan. Nah, itu hukumnya haram. Walaupun dia sudah masuk manusia yang balik dan mempunyai pekerjaan, karena niatnya tadi buruk, maka hukum menikah menjadi haram. Paham? Selanjutnya, apa tujuan dan fungsi menikah? Tujuan dan fungsi menikah di sini ada 6. 1. Berkembang biak, melestarikan keturunan. Bagus ini. Untuk mengembang biakan keturunan, maka menikahlah ya. Yang kedua, tujuannya yaitu menjaga harkat dan martabat manusia. Ya. Yang ketiga, melaksanakan sunnah para nabi. Ya, karena ini juga nikah itu merupakan sunnah para nabi. Yang keempat, tujuan dan fungsi menikah itu sarana mendapatkan karunia yang baik. Ya, betul sekali ini. Dan yang kelima, tujuan dan fungsi menikah itu yaitu sarana mewujudkan ketenangan hidup. Dan yang terakhir, sarana meraih kebaikan dunia dan akhirat. Betul, karena memang menikah itu merupakan akad pengantin yang tadinya haram menjadi halal, maka dengan menikah akan tercapailah tujuan dan fungsinya. Itu mungkin pertemuan untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan rukun nikah ya, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pernikahan. Dan untuk pertemuan pada bab ini, Ibu tutup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.